Selamat datang di video aku. Kali ini aku akan ngebahas sebuah buku yang direkomendasikan sama ponakan aku sendiri, dan ini judulnya Invitation Only dari Cecilia Wong. Covernya sendiri cantik banget, simple tapi sedikit agak abstrak. Ini aku baca di sini tuh covernya didesain sendiri oleh Cecilia Wongnya, dan aku udah lama banget kan gak baca novel romance, jadi kayak yang ponakan aku tuh udah baca ini dulu pasti pasti bakalan suka gitu. Dan aku bukannya ngehindar dari bacaan romance-nya, cuman ada beberapa bacaan romance yang aku baca kayak tulisannya Windri, Ilana Tan, Onizuka, seperti itu juga aku suka gitu. Cuman emang gak semua novel yang jenis romance aku baca dan aku suka gitu. Dan ponakan aku tuh maksa banget kalau buat aku baca buku ini gitu. Honestly, aku kaget banget sama bacaannya dia. Emang ini romance, cuman itu romance dewasa, dan di sini nggak ada keterangan buat usia gitu loh. Harusnya di sini itu 21 plus bukunya, karena emang adegan intimnya tuh banyak banget dan detail banget. Oke, sebelum ke semua kekacauan ini, aku akan gambarin beberapa tokoh. Salah satunya tokoh utama kita, Gia, tokoh cewek. Dia itu karakternya bebas. Dia bisa ngelakuin apa aja, dia bisa ngomong apa aja dengan batasan dan alasan yang dia miliki sendiri. Kayak dia itu terlihat bebas gitu, tapi dia itu punya cara sendiri untuk membatasin kebebasannya dia gitu loh. Dan karakter cowoknya, Traki, ya ampun, aku nggak ngerti ya. Traki itu tuh kayak yang dia cupu, cuman nggak cupu yang kayak tujuan untuk dibully gitu, karena dia seorang raja juga gitu kan. Terus karena emang tampilannya, nggak ngerti kenapa tampilan awal dia dibikin secupu itu, sedangkan udah kenal sama Gia tuh lama gitu. Kenapa nggak langsung di makeover dari awal mereka kenal gitu? Kenapa harus nunggu momen dulu untuk nge-makeover si Traki ini gitu loh. Jadi yang si cupu ini tuh aku nggak ngerti ya. Dia umurnya 22 tahun ketika dia sudah menikah. Di umur semuda itu, karena aku tahu info awalnya novel ini bakalan difilmkan katanya sama MD, nggak bisa kebayang siapa yang akan bisa memerankan tokoh Traki, karena dia itu diimajinasikan sama si Cecilia Wong cukup sempurna orangnya, cukup dewasa, cukup dermawan, cukup bisa mengontrol emosinya dia. Pokoknya sangat bijaksana sekali gitu loh si tokoh ini tuh. Dan si tokoh yang si Gia ini, dia tuh kayak yang masih remaja dengan kebebasannya, dengan invitation only-nya gitu loh. Dan itu tuh kayak yang di awal cerita bikin aku pribadi kayak yang oke, mereka berdua awalnya kena friendzone, terus lama-kelamaan jadi cinta seperti novel-novel remaja lainnya, cuman dibumbui dengan latar belakang yang cukup menarik. Asli, novel ini tuh kayak yang beneran buat dewasa banget. Aku kaget banget pas baca tiap adegan dewasanya gitu loh. Kenapa sih ada buku seperti ini gitu? Maksudnya bagus, sebenarnya bagus gitu, cuman kayak yang nggak semua orang bisa baca, karena imajinasi orang tuh beda-beda gitu loh. Nggak bisa disamaratakan dengan imajinasi si penulis gitu kan. Dan itu bukan salahnya si penulis, cuman kenapa yang aku sayangkan nggak dikasih rate usia di sini di bukunya gitu loh. Dan jadi yang baca buku ini tuh harus bener-bener orang yang membuka wawasan, membuka pikirannya, jangan terpaku sama hal baik dan hal nggak baik gitu loh. Karena di novel ini tuh kita dibikin ambigu, mana yang baik mana yang enggak gitu loh. Which is itu tuh baik, tapi berawalnya dengan nggak baik seperti itu. Jadi kayak bingung juga gitu loh, karena nggak semua orang bisa mengambil hal positifnya dari novel ini kalau menurut aku ya. Karena aku pribadi
beberapa bab kadang apaan sih Gia gitu loh, kok kayak gini, apaan sih Treki kok kayak gini gitu loh. Jadi kayak yang masih suka kesal sama tokohnya gitu loh. Aku tahu ini fiksi, aku tahu ini cuman cerita gitu, tapi aku berusaha untuk memahami apa yang tujuannya si tokoh ini gitu loh. Dan ada informasi yang aku miss setelah baca ini gitu loh, tentang si Eyangnya. Aku belum ketemu klimaks si Eyang dengan si pasangan ini gitu, karena itu tuh menurut aku penting, karena emang dari awal si Eyangnya ini kan kayak nggak suka gitu sama si Gia, dan di ending tuh kayak yang harusnya tuh diselesaikan gitu loh. Oke, kita tahu sebagai pembaca gitu endingnya kayak gimana, cuman kan si Gia sama si Trekinya nggak tahu dong perasaan si Eyangnya itu kayak apa. Meskipun kita tahu, tapi kan tokoh yang terlibat kan nggak tahu gitu loh. Harusnya itu bisa ditambahkan sih. Sebenarnya ini termasuk bacaan yang ringan, cuman dengan apa ya, kedua tokoh ini kan kuliah kedokteran, dengan adanya teori-teori tentang kedokteran segala macam, itu tuh membuat dan setiap kalimatnya kan diselipin bahasa Inggris, dan itu tuh kayak yang ini bertemakan dengan kerajaan tapi dengan modern yang sekarang gitu loh. Jadi agak sulit juga buat aku ngebaca detailnya ilmu kedokteran itu seperti apa, karena aku sendiri sih jujur nge-skip kalimat-kalimat itu gitu loh. Tapi secara keseluruhan ini tuh kayak yang enak buat dibaca, terus konfliknya juga ngalir banget, dan kayak yang ya udah kayak gitu aja gitu loh. Emang perkembangan tokohnya juga kelihatan meskipun gak signifikan, cuman kayak yang gimana ya, aku sendiri mikirnya terlalu vulgar untuk sebuah novel. Mungkin karena aku pertama kali baca novel yang temanya romance dan romance dewasa gitu, dan aku kayak yang gak berekspektasi banget dapat adegan yang si detail itu terkait fetish dan segala macemnya. Jadi aku kaget. Buat yang suka baca romance, novel dewasa, ini cocok banget untuk kalian. Dan ini tuh bukan kayak yang, ini tuh punya kelasnya sendiri gitu loh. Ini tuh bukan kayak yang romance yang kebanyakan gitu, tapi ini ada kelasnya. Aku akuin ini ada kelasnya, dan si Cecilia Wong bisa menulis ini tuh dengan santai gitu loh, dengan nggak lebay, dengan baik. Ini bagus sih, aku suka sih, cuman nggak untuk beli dan baca buku selanjutnya, karena kan ini aku dipinjemin sama ponakan, dan kayaknya aku nggak bakalan baca novel selanjutnya sih. Cukup di sini aja katanya sih. Ini yang paling oke, karena kata temanku sih ini yang paling oke dari semua genrenya, karena katanya sih nggak ngerti juga sih ya, karena aku nggak baca semuanya. Aku baru baca tulisan si Cecilia Wong yang ini doang, cuman katanya sih ini yang paling oke gitu. Dan aku sih kayaknya cukup deh di ini dulu gitu, karena emang nggak begitu tertarik dengan romance sih gitu. Cuman menurut kalian yang suka sama romance, udah dewasa, udah siap dengan adegan-adegan yang liar dan detail, kalian pasti suka dengan novel ini. Oke, segitu aja review novel Invitation Only. Semoga kalian suka. Mohon maaf kalau ada yang salah, tulis di komentar aja kalau ada yang kurang, kita diskusi. Bye.